tahun kedua punya anak satu perempuan, itu kan tahun 2006 ya. Iya. Punya anak kedua tahun 2010 lahir anak yang pertama, yang kedua itu. Kemudian kita ke Australia dapat anak kembar. Jadi totalnya 4. 4. Waduh. Nah, itu yang betul-betul Saya kira tantangan yang luar biasa itu. betul. Di satu sisi ada tantangan untuk bisa segera menyelesaikan tesis. Ini masih ngurusin anak juga yang kembar segala macam. Itu sempat nggak bisa fokus gitu. Melihat komputer tuh kadang bengong. Mau apa? Jadi sempat saya titik di mana itu, saya ngapain sih di sini? Pada saat Kang Denny ambil S3 itu kan nggak mudah ya gitu ya. Kadang-kadang kalau di sistem Amerika udah lama sekolah ujian prelim nggak masuk, akhirnya harus pindah universitas gitu ya. Atau harus pulang kemudian melanjutkan di universitas dalam negeri. Di Australia kan sistemnya kan sistem British ya Pak ya. Jadi artinya seorang kandidat S3 itu setelah kualifikasi persyaratan, setelah kemudian lulus beberapa mata kuliah yang dipersyaratkan, kemudian diberikan kebebasan untuk menulis. Dan justru ini yang kadang-kadang tidak mudah kan, harus mengatur waktu sendiri supaya targetnya itu terpenuhi gitu. Bisa cerita ini hal-hal yang menarik itu Pak? Pertama, sebetulnya waktu itu saya tidak ada niatan awal untuk ngambil S3. Makanya ketika ngambil S2, saya ambil yang full coursework. Tidak ada yang minor thesis. Karena biasanya kan kalau orang yang ingin S3, dia ngambil yang ada minor tesisnya supaya nanti bisa sebagai jembatan ngambil S3. Sementara saya waktu ngambil full coursework, jadi emang agak sedikit tantangan ketika ambil S3. Nah, waktu itu emang saya mendapatkan tawaran. Jadi ditelepon, waktu itu justru dari pihak AusEd-nya. Ditawarkan, Pak Denny ada yang merekomendasikan nama Bapak untuk ikut seleksi S3 program ALA namanya, Australian Leadership Award. Waduh, kalau ada kesempatan tentu harus kita optimalkan kan, ya udah karena sudah ada tawaran maka kita optimalkan. Waktu dikasih waktu 2 bulan untuk bisa mendapatkan letter of offer dari universitas di Australia. Alhamdulillah dapat di Victoria University. Saya berangkat ke sana dan memang betul Pak, kuliah itu tidak hanya kita membutuhkan otak gitu ya, tapi juga kesiapan mental yang cukup menantang karena endurance itu sangat penting gitu. Apalagi saya waktu ngalamin tadi setelah kan kalau di Australia dulu kita dikasih waktu 1 tahun untuk candidature sebenarnya. Nah begitu hampir selesai candidature setahun, supervisor saya waktu itu pindah ke universitas yang lain. Nah sementara saya udah enak di Melbourne, nggak malas pindah-pindah lagi kan. Akhirnya udah ganti supervisor. Harus mau kenalan lagi dari awal berarti. Betul. Nah itu dengan supervisor yang kedua ini sama tuh, sudah sekian lama berjalan, hampir masuk ke tahun kedua, mau candidature, terus dia ngambil dulu tuh ada golden handshake, dia ngambil perdana pensiun dini. Jadi saya juga nggak mungkin kan, yang pertama nggak mungkin ikut ke sekolah di yang baru karena beda kota. Yang ini saya juga nggak mungkin ikut pensiun juga. Jadi gantiannya sampai punya supervisor yang ketiga. Dan alhamdulillah dengan yang ketiga ini bisa selesai meskipun tadi bagaimana kita membalance antara komitmen sebagai mahasiswa dengan sebagai kepala keluarga itu yang sangat challenging juga, karena waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan tambahan anggota keluarga, istri saya melahirkan kembar. Jadi 2. Kang Denny menikahnya waktu pulang S2 atau S2 sudahan? Menikah saya pas setelah lulus S1. Lulus 1 menikah, tapi kemudian baru punya anak ketika, itu tahun 2000 ya menikah, baru punya anak ketika S2 di Melbourne.
tahun 2026. Jadi sempat itu anak pertama anak itu pertama. ya, bawa pulang gitu. Terus ya. pulang ke Jakarta, tahun kedua punya anak 1 perempuan. Itu kan tahun 2006 ya. Iya. Punya anak kedua tahun 2010, lahir anak yang pertama, yang kedua itu. Kemudian kita ke Australia, dapat anak kembar. Jadi totalnya 4. 4. Waduh. Nah, itu yang betul-betul saya kira tantangan yang luar biasa itu. Betul, di satu sisi ada tantangan untuk bisa segera menyelesaikan tesis. Ini masih ngurusin anak juga yang kembar segala macam, itu sempat nggak bisa fokus gitu. Melihat komputer tuh kadang bengong ya. Mau apa? Jadi sempat saya titik di mana itu, saya ngapain sih di sini? Pulang aja lah dengan anak, tapi kalau pulang masa udah 3 tahun pulang nggak selesai, tentu nggak enak sama kantor gitu kan. Tapi kalau dilanjutkan ini kurang fokus. Tapi alhamdulillah dengan kita mencoba untuk memfokuskan lagi, diskusi dengan keluarga segala macam, akhirnya ya kita cari solusi. Jadi waktu itu di semester terakhir keluarga pulang duluan. Keluarga pulang duluan, kemudian saya di semester akhir bisa lebih fokus untuk menyelesaikan. Jadi itu memang sangat penting, support dari keluarga, support dari teman-teman di kampus agar kita bisa menyelesaikan S3 dengan sebaik-baik. Iya, luar biasa itu. Jadi praktis lancar lah gitu, walaupun ganti 3 pembimbing. Dan itu pembelajarannya adalah jangan pernah putus asa. Karena kan bisa jadi kalau yang lain Pak, kedua aja udah, waduh ini gimana udah. Mulai aja pulangannya gitu. Tapi 3 kali ganti dan alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa bisa selesai. Dan begitu pulang ke Indonesia berarti kan kembali ke BKF kan? Gitu ya Pak? Iya, jadi ketika pulang kan kantornya dulu Bapak PAM. Jadi nggak tahu nih kita pulang kemana. Ya saya ingat itu dulu. Tapi ada orang-orang pinter pulang tapi nggak tahu tempatnya di mana ini. Waktu itu Pak Andin Hadianto ke Pak BKF dan sebelumnya juga Pak Bambang Brojo sudah sudah merencanakan kita akan bikin unit Salon 2 baru sehingga kita diminta untuk masuk ke BKF. Jadi pulang kita punya rumah baru di BKF. Tapi itu Akang luar biasa loh Kang Denny. Memilih antara OJK dan Kementerian Keuangan, masih milih Kementerian Keuangan gitu. Karena di OJK kan pasti insentifnya jauh lebih besar dari di Kementerian Keuangan. Tapi ya kembali lagi itu jalan Tuhan kan. Ya, mudah-mudahan sinar yang saya tangkap tadi insya Allah benar. Kembali itu Bapak saya masih belum mengizinkan kalau ini juga loh, nggak pokoknya harus tetap PNS gitu. Oh, luar biasa itu. Berarti ayah Anda tahu gitu apa yang sebaiknya terbaik untuk anaknya, anak laki-lakinya. Nah, Kang Denny kemudian, Kang Denny ini kita bicara sekarang ke HSSK. Bisa digambarkan Kang, ini anak-anak muda sebetulnya bisnis proses di KSSK itu seperti apa? Tadi kan bayangan saya tadinya itu lembaga, tapi sekarang ternyata ini Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala OJK dan Kepala LPS gitu ya Pak. Berarti itu individu-individu, so the responsibility is on them sebetulnya ya Pak ya. Nah, untuk itu kemudian dibangun sekretariat yang bisa memberikan support kepada 4 orang itu gitu ya Pak ya. Berarti 4 orang itu punya pendapat masing-masing ya. Betul. Dan saya membayangkan bahwa masing-masing tokoh itu kan membela wilayahnya masing-masing kan. Betul. Jadi ada pagar-pagar yang kuat gitu untuk kepentingan ini, kepentingan organisasi masing-masing. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Menteri Keuangan selaku ketua ya atau koordinator ya, yang kemudian punya kepentingan tetapi harus merangkul semua institusi ini demi sistem keuangan yang sehat di Indonesia. Gimana nih Kang menjelaskannya gitu? Jadi di berbagai negara yang namanya komite semacam ini pasti ketuanya itu adalah treasurer ya. Government ya. Treasury ya. Treasury. Government ya presiden sebetulnya, kepala negara, pemerintahan. Hanya diwakili oleh sosok seorang menteri keuangan. Karena yang paham tentang
sektor keuangan kan Menteri Keuangan. Kenapa harus Menteri Keuangan atau government? Karena ketika krisis pasti ujung-ujungnya adalah akan membutuhkan dana dari budget gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi the ultimate burden-nya itu adalah di government. Yeah. Nah, sehingga bagaimana government ini mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga yang lain supaya jangan sampai tadi kalau bisa tadi 4 net tadi itu jangan sampai masuk ke net keempat. Ke net keempat ya gitu ya. Makanya di KSK itu yang menjadi fokus adalah bagaimana penanganan risiko sistemik. Jadi risiko yang bisa membuat sektor keuangan ini tidak berjalan. Nah tadi kayak Senturi misalnya, sebetulnya yang diselamatkan itu bukan Senturinya, tapi sistem keuangannya. Karena, gitu ya. Karena ada, nah supaya sistem menyelamatkan sistem ini diperlukan untuk bisa jangan sampai ada lembaga keuangan yang jatuh, ya udah mau tidak mau Mas Senturi harus diselamatkan. Jadi bukan menolong Senturinya, tapi sebetulnya adalah menyelamatkan sistem keuangan. Jadi andai kata yang bermasalah itu bukan Senturi, tapi Bank ABC gitu ya, tetap saja karena itu fokusnya adalah penyelamatan sistem keuangan. Betul. Nah, jadi di KSSK itu tentu perlu untuk bisa mendapatkan perspektif yang lebih lengkap. Pertama, tentu dari Ketua OJK selaku yang otoritas baik perbankan, pasar modal maupun yang non-bank gitu kan. Seperti apa kondisinya, monitoringnya, kira ada risiko apa yang perlu kita tangani. Nanti juga Central Bank sama Bank Indonesia dia sebagai otoritas moneter dan juga sistem pembayaran. Nah, ini yang penting. Kenapa perbankan dianggap sistemik? Karena di banyak negara termasuk Indonesia, sistem pembayaran itu main backbone-nya adalah perbankan. Jadi disebut sistemik itu kalau masalah suatu lembaga keuangan membuat sistem pembayaran menjadi tidak berjalan. Bayangkan kalau bank seperti BCA kolaps, pasti sistem clearing akan kolaps. Sistem pembayaran kolaps. Makanya bank seperti BCA, Mandiri, BNI jangan sampai kolaps. Makanya dibikin rambu-rambu yang lebih ketat kepada bank yang dinilai memiliki risiko sistemik. Makanya kita ada namanya bank sistemik. Itu bank-bank yang tadi systematically important bank (SIB). Jadi bank atau lembaga keuangan yang sangat penting untuk sistem keuangan sehingga dia tidak boleh bermasalah. Makanya pagar-pagarnya tuh banyak. Nah itu misalnya ada kalau di undang sekarang kita ada recovery and resolution plan. Jadi bank-bank sistemik harus bikin tuh. Recovery itu adalah apa rencana dia kalau mengalami permasalahan dia bisa kembali sembuh. Apakah dari sisi likuiditasnya, solvensinya, permodalannya, ada rencana-rencana yang akan diambil kalau dia mengalami permasalahan. Itu yang harus dibikin, nanti direview sama OJK. Jadi kalau bank ini bermasalah, OJK kan lihat, oh ini loh, step-stepnya penanganan bank ini, yang dibikin oleh bank itu sendiri. Gitu kan. Nanti tinggal dieksekusi. Itu namanya recovery plan, rencana bank untuk bisa menyehatkan dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ada yang kedua, ini resolution plan. Ini rencana penutupan atau likuidasi bank. Nah kalau ini bank juga bikin, tetapi yang mensupervisi adalah LPS. Jadi bayangkannya adalah kalau ada seseorang meninggal, dia harus menyiapkan tuh. Bagaimana supaya saya meninggal, nggak bikin orang repot. Apa? Bikin asuransi kematian, sehingga nanti sudah jelas, oh ini biaya untuk pemakaman, di mana dikuburnya sudah ada plannya, sehingga tidak bikin orang repot. Nah ini sama. Untuk bank sistemik ini, atau bank-bank seperti ini, dia harus bikin recovery resolution plan, supaya kalau dia harus ditutup, jangan sampai mengakibatkan sistem menjadi terdampak sehingga mengakibatkan krisis. Nah itu yang dibahas di KSK itu adalah isu-isu terkait dengan stabilitas. Jadi ada otoritas moneter, otoritas pengawas perbankan, ada yang fiskal. Fiskal pasti harus ada nih, karena sebagai ultimate burden-nya pasti ada di fiskal. Ketika tadi permasalahan yang ditangani oleh OJK, oleh BI, oleh LPS ternyata tidak memadai. Oke, jadi melihat
kerangka kerja yang seperti itu, saya membayangkan tugas Kang Denny kan ini berarti harus bisa menjembatani 4 tokoh penting tadi. Kalau memerlukan data-data pembanding, termasuk apabila beliau-beliau itu bersilang pendapat. Betul. Kan ya Pak ya. Dan pasti itu ada karena apa, masing-masing kan sangat concern terhadap kepentingan masing-masing areanya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, apabila itu terjadi gitu ya, fungsi sekretariat selama ini sejauh apa ini Pak? Ya. Jadi memang sekretariat tidak didesain untuk mengambil decision, tapi dia didesain untuk memastikan bahwa data, informasi, dan legal basis yang diperlukan oleh KSSK cukup untuk dia mengambil keputusan. Keputusan yang benar. Gitu ya, makanya ya. SOP rapat itu sangat penting di KSSK itu. Misalnya begitu ada salah satu lembaga meminta rapat KSSK karena ada permasalahan yang mereka berdampak sistemik. Misalnya OJK nih, oh ada bank yang bermasalah, yang mungkin ini bisa ada dampak sistemiknya. Maka dia akan call for meeting. Nah, begitu ada call for meeting, maka sekretariat akan langsung menyelenggarakan koordinasi, minta kepada semua lembaga assessment terakhir terkait dengan yang menjadi ruang lingkupnya. Misalnya, OJK bikin assessment terkait dengan kondisi stabilitas perbankan, pasar modal, dan non-bank. Nanti BI bikin assessment terkait dengan moneter, sistem pembayaran, dan pasar uang, falas. Nanti dari OJK, dari LPS terkait dengan kecukupan dana untuk penjaminan simpanan. Dari Kemenq, asesmen terkait dengan stabilitas pasar SBN dan juga kondisi fiskal. Nah, ditambahkan juga dengan kira-kira kalau ada permasalahan ini, masing-masing lembaga sudah menyiapkan rekomendasi kebijakan. Baik yang akan dilaksanakan oleh dirinya sendiri atau untuk anggota KSK yang lain supaya sinergi. Gitu. Nah itu setelah itu siap baru rapat KSSK supaya nanti ketika KSSK hadir mereka sudah punya full information dan full menu mana-mana opsi-opsi yang bisa dia lakukan dan pro kontra apa opsi itu. Jadi itu harapannya yang dilakukan oleh KSSK. Memang berat ya Pak. Iya berat ya. Karena itu waktunya kan sangat sempit. Sangat sempit. Betul. Makanya di KSSK pun ada mekanisme mengambil putusan yang juga cukup menarik untuk dilihat perkembangannya. Misalnya dulu awalnya kan KSSK itu hanya 2 orang. Hanya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Ada LPS dianggap waktu itu karena masih sedikit opsi-opsi kebijakannya, jadi dia tidak jadi anggota. Observer aja. Observer aja. Jadi dia sebagai istilahnya executing agency. Jadi ini yang bikin decision, Menteri Keuangan sama BI, LPS sebagai executing agency-nya. Kemudian di Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis 2016 itu baru nambah tuh. Jadi ada OJK, ada BI, ada LPS pemerintah, Menteri Keuangan. Tapi yang punya hak suara hanya 3. Bank Indonesia, OJK, sama pemerintah. LPS member tapi nggak punya hak suara. Pertimbangannya tadi dari sisi opsi kebijakan relatif terbatas. Terus kedua supaya ganjil. Supaya kalau voting ini nggak draw nih. Ketiga. Tapi di undang-undang yang baru, di undang-undang yang P2SK, pengembangan dan profesi keuangan, itu LPS pun punya hak suara. Jadi 4 partai punya hak suara, tetapi Menteri Keuangan punya final say. Nah, jadi supaya tidak terjadi deadlock, kalau 4 orang ini nggak bisa menemukan kata sepakat, maka Menteri Keuangan yang memiliki ambil keputusan terakhir. Kenapa tadi? Karena ujung-ujungnya kan final bordernya di Menteri Keuangan. Ya. Jadi at the end of the day, if there are some dispute gitu ya, Menteri Keuangan yang harus ambil keputusan gitu. Jadi risikonya kan itu kan besar sekali. Lebih besar di Menteri Keuangan. Padahal secara finansial remunerasinya paling kecil. Itu saya off the record kalau itu. Nah, komen kalau itu. Oke, terima kasih Kang Denny. Ini kita bicara masalah-masalah serius yang luar biasa. Nah ini sekarang
saya dapat kabar Kang Denny itu juga menjadi tokoh gitu ya. Tokoh yang bergerak di bidang asosiasi orang-orang yang ahli di bidang sertifikasi pengelolaan keuangan. Nah, ini luar biasa ini. Bagaimana ini ceritanya Pak Kang Denny?